Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Guru TV. Belajar itu bermain, bermain itu ya belajar. Baiklah, pada kesempatan video kali ini Bunda Guru masih mengajak teman-teman untuk belajar tentang kompetensi teknis P3K Guru 2023 tentang teori belajar Ganyer dengan taksonomi Bloom dan perkembangannya. Bagi yang baru kenal dengan Bunda Guru, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share videonya jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya agar kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh teman-teman yang lain. Baiklah, mari kita bahas. Nah, masih sama berdasarkan dengan surat edaran Kemenpan RB, yaitu tentang materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun 2023 ya teman-teman. Untuk kisi-kisinya masih dengan 39 kisi, yaitu kisi-kisi ahli pertama guru kelas. Kita kali ini akan membahas kisi-kisi nomor 12, yakni teori belajar Ganyer dengan taksonomi Bloom dan perkembangannya. Nah, apa sih taksonomi Bloom itu? Taksonomi Bloom ini secara etimologis, kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu tasein, yang artinya mengklasifikasikan, dan nomos yang artinya aturan. Sehingga arti taksonomi dapat didefinisikan sebagai hierarki, klasifikasi, atau prinsip dasar atau aturan. Nah, taksonomi Bloom adalah kerangka klasifikasi yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Taksonomi ini dibuat oleh Benjamin Bloom dan rekan-rekannya pada tahun 1956 dan kemudian direvisi oleh Lorin Anderson dan David Caldwell pada tahun 2001. Untuk taksonomi Bloom ini memiliki 3 ranah, diantaranya ada yang pertama, ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan dalam aspek pengetahuan dan penalaran yang mencakup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan perkembangan kemampuan dan skill intelektual. Yang kedua yaitu ranah afektif, mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan emosi, ranah yang berkaitan perkembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi. Yang ketiga, ranah psikomotor, ranah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manipulatif atau keterampilan motorik, mencakup gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik yang diukur dengan kecepatan, ketepatan, jarak, dan teknik. Nah, untuk gambaran yang lebih mudahnya lagi, seperti ini, ranah kognitif itu adalah ranah yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, keterampilan berpikir, seperti itu ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk ranah afektif, yaitu ranah yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, cara penyesuaian diri, dan lain-lain. Sedangkan ranah psikomotor menekankan pada aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, berlari, dan lain sebagainya. Untuk taksonomi ini dibuat oleh tadi sudah dikatakan oleh Benjamin Bloom dan rekan-rekannya pada tahun 1956 dan kemudian direvisi oleh Lorin Anderson dan David Caldwell. Nah, mereka ini adalah salah satu murid dari Benjamin Bloom ya. Pada tahun 2001 itu mereka telah merevisinya. Nah, revisi ini mengubah beberapa aspek dari taksonomi asli yang dibuat oleh Bloom, seperti menggunakan kata kerja untuk menggantikan kata benda dan mengurutkan kategori kognitif dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Nah, ini untuk gambarannya. Taksonomi yang dibuat oleh Bloom pada tahun 1956 ini yang paling bawah itu ada knowledge, comprehension, application, analyze, synthesis, dan juga evaluation. Kemudian tahun 2021 ini diubah menjadi yang paling bawah ada remembering, understanding, applying, analyze, evaluating, dan creating. Nah, seperti ini ya. Jadi ada sedikit perubahan di
2 teratas. Kemudian, berdasarkan pemaparan Bloom bahwa mengingat atau hafalan adalah level paling bawah. Biasanya disebut lower order thinking skill atau biasa kita ketahui lot seperti itu ya, dalam keahlian berpikir. Sedangkan keahlian kemampuan berpikir memiliki banyak tingkat atau level yang lebih tinggi atau atas, biasanya disebut high order thinking skill atau disebut HOTS yang harus diraih. Nah, ini bertujuan agar aktivitas pembelajaran bisa menciptakan siswa yang berkualitas. Taksonomi Bloom merupakan sistem hierarki yang mengenali keterampilan manusia dari yang tinggi hingga yang rendah. Nah, untuk pembagiannya sendiri seperti ini piramidanya. Jadi, semakin ke atas itu adalah kemampuan berpikir tinggi atau high order thinking skill, lebih disebut dengan hot, semakin tinggi semakin hot seperti itu ya. Kemudian, nah ini untuk pembagiannya seperti ini. Jadi untuk yang paling bawah itu tadi, di piramida paling bawah itu ada mengingat, biasa disebut dengan C1, kemudian memahami C2, menerapkan atau mengaplikasikan C3, ini disebut dengan LOTS, di mana mengingat itu masih dengan mengambil keputusan, mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Kemudian memahami itu adalah membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Menerapkan atau mengaplikasikan itu adalah melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Nah, C1, C2, C3 adalah LOTS. Kemudian yang C4 menganalisis, itu adalah memecahkan materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Kemudian C5 itu menilai atau mengevaluasi, itu adalah membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Dan C6 itu mengkreasi atau menciptakan, yaitu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur yang baru. Nah, ini jadi C1, C2, C3 itu yang terbawah itu LOTS, dan C4, C5, C6 yang di paling atas, piramida yang atas itu adalah HOTS. Nah, untuk kata kerja operasional di ranah kognitif, itu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, di C1 itu kata kerjanya ada seperti mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, dan sebagainya. Memahami itu ada C2, masih memperkirakan, menjelaskan, menceritakan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, mengasosiasi, membandingkan, dan mengaplikasikan. Di C3 ada menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, dan lain sebagainya. Untuk menganalisis di C4 itu ada mengaudit, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, memecahkan, menegaskan, menganalisis, dan lain sebagainya. Kemudian mengevaluasi di C5, membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengarahkan, memprediksi, memperjelas, menugaskan, dan lain sebagainya. Dan di C6 itu ada menciptakan, itu mengumpulkan, mengabstraksi, kemudian mengatur, menganimasi, mengkategorikan, membangun, mengkreasikan, mengoreksi, dan lain sebagainya. Ini di ranah kognitif ini banyak sekali, jadi ini saya potong saja. Kemudian ranah afektif. Di ranah afektif ini ada A1, A2, A3, A4, dan A5. A1 yaitu penerimaan, yaitu semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Kemudian di A2 menanggapi, itu adalah suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Kemudian A3 itu penilaian, memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. A4 adalah mengelola, yaitu konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai serta pemantapan dan prioritas nilai. Kemudian A5 itu karakterisasi, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian.
Kemudian untuk kata kerja operasional atau KKO di ranah afektif itu ada beberapa. Di A1 itu ada menerima, yaitu ada mengikuti, menganu, mematuh, dan meminati. Kemudian merespon A2, menyenangi, menkompromi, menyambut, mendukung, melaporkan, dan lain sebagainya. Untuk menghargai A3, mengasumsi, meyakini, meyakinkan, memperjelas, menekankan, memprakarsai, menyumbang, dan mengimani. Kemudian yang A4 itu mengorganisasikan, ada A4, mengubah, menata, membangun, membentuk, memadukan, mengelola, merembuk, dan menegosiasi. Kemudian yang terakhir karakterisasi, menurut nilai ada A5, membiasakan, mengubah, berakhlak mulia, melayani, mempengaruhi, mengkualifikasi, membuktikan, dan memecahkan. Nah, di ranah afektif ini yang termasuk high order thinking skill itu di A4 dan juga A5. Untuk A1, A2, A3 ini masih low order thinking skill ya teman-teman. Kemudian ranah psikomotor. Di ranah psikomotor ini ada 5, yaitu biasa disebut P1 imitasi, yaitu imitasi berarti meniru tindakan seseorang. Kemudian P2 manipulasi adalah menghasilkan produk dengan mengikuti petunjuk umum, bukan berdasarkan observasi. Pada kategori ini, peserta didik dipandu melalui instruksi untuk melakukan keterampilan tertentu. Untuk P3, presisi, yaitu berarti secara independen melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan akurasi, proporsi, dan ketepatan. Dalam bahasa sehari-hari, kategori ini dinyatakan sebagai tingkat mahir. Kemudian P4, artikulasi. Artikulasi yaitu memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru atau menggabungkan lebih dari satu keterampilan dalam urutan harmonis dan konsisten. Kemudian yang terakhir ada P5, naturalisasi, yaitu menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis dengan tenaga fisik atau mental yang ada. Pada kategori ini, sifat aktivis telah otomatis, sadar penguasaan aktivitas, dan penguasaan keterampilan terkait sudah pada tingkat strategis. Misalnya, dapat menentukan langkah yang lebih efisien. Nah, kemudian untuk kata kerja operasional KKO di ranah psikomotor ini ada yang pertama P1 untuk meniru, ini ada menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, mematuhi, mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, mengatur, dan mengumpulkan. Yang kedua ada P2 manipulasi, itu ada kembali membuat, membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan, mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, melatih, memperbaiki, memanipulasi. Untuk P3 di presisi itu menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengendalikan, mengalihkan, menggantikan, memutar, mengirim, memproduksi, mencampur. Dan yang P4 artikulasi ada membangun, mengatasi, menggabungkan koordinat, mengintegrasikan, beradaptasi, mengembangkan, merumuskan, memodifikasi, master, mensketsa. Dan yang kelima yaitu P5 naturalisasi itu ada mendesain, menentukan, mengelola, dan menciptakan. Nah, di ranah psikomotor ini yang termasuk HOTS itu ada P4 dan P5, dan kemudian P1, P2, P3 ini termasuk LOTS ya teman-teman. Untuk konsep berpikir tingkat tinggi atau disebut high order thinking skill, biasa disebut HOTS, itu apa sih sebenarnya? Nah, ini adalah sebuah keterampilan berpikir tingkat tinggi, di mana satunya dari Resnick, salah satunya. Nah, di sini adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi, salah satunya dari Resnick 1987 adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Untuk aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi itu ada 3, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge, kemudian ada keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking, kemudian keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving.
Nah, di mana kita akan bahas satu-satu, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge. Keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar. Untuk mencapai dimensi proses pengetahuan tertentu, wajib melewati dimensi proses pengetahuan di bawahnya yang menunjang, tidak langsung menuju dimensi yang akan dituju. Dengan kata lain, dalam mencapai tujuan tertentu, wajib melewati jalan atau tangga yang di bawahnya sebagai penunjang atau mendukung dimensi proses pengetahuan tersebut. Nah, maksud di sini dianalogikan bisa seperti ketika kita naik tangga ya. Ketika akan menaiki tangga, ketika akan menginginkan pengetahuan yang lebih tinggi, itu wajib melewati tingkatan tangga yang ada di bawah-bawahnya terlebih dahulu, baru bisa naik ke lebih tinggi, jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian yang kedua, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking. Berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapat, sehingga menghasilkan informasi atau simpulan yang diinginkan. Berpikir kritis merupakan kemampuan yang sebagian besar dari kita yang terlahir bukan pemikir kreatif alami. Berpikir kreatif dapat berupa pemikiran imajinatif, menghasilkan banyak kemungkinan solusi berbeda dan bersifat lateral. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Nah, keterampilan pemecahan masalah merupakan keterampilan para ahli yang memiliki keinginan kuat untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Jadi di sini sebagai problem solving saja. Kemudian tadi disebutkan juga ada kompetensi keterampilan 4C, critical thinking, collaboration, creativity, dan communication. Di mana pembelajaran abad 21 ini memang menggunakan istilah yang dikenal 4C ya teman-teman. Kita sering mendengar ada 4C. 4C itu adalah critical thinking, communication, kolaborasi, dan juga creativity adalah 4 keterampilan yang telah diidentifikasi sebagai keterampilan abad ke-21 sebagai keterampilan yang sangat penting dan diperlukan untuk pendidikan abad 21. Nah, untuk peta kompetensi 4C itu sendiri sebagai berikut. Creative Thinking and Innovation. Ini kompetensi berpikir di abad 21 ini sebagai berikut. Peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian critical thinking dan problem solving itu sebagai peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian communication itu peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun verbal ya. Kemudian kolaborasi itu peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan masalah yang ditemukan. Nah, ini semua adalah gambaran dari peta kompetensinya 4C. Kemudian, nah dari tadi hubungan kemampuan kognitif dari Gagne dengan revisi taksonomi Bloom itu sendiri apa? Untuk hubungannya yaitu kemampuan kognitif menurut Gagne itu sendiri dijabarkan sebagai berikut. Pembahasan tentang kemampuan kognitif dibahas oleh para ahli. Satu di antara ahli psikologi yaitu Robert M. Gagne yaitu menjabarkan bahwa kemampuan yang bersifat kognitif itu meliputi beberapa di antaranya ada verbal information atau informasi verbal. Yang kedua ada intellectual skill, keterampilan intelektual, dan ada kognitif strategi atau strategi kognitif. Nah, yang pertama ada verbal information atau informasi verbal, itu adalah
kapabilitas untuk mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa lisan maupun tulis. Nah, informasi verbal ini terdiri dari pernyataan seorang siswa tentang informasi yang mereka inginkan. Kemudian keterampilan intelektual itu apa? Adalah kemampuan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam suatu representasi seperti konsep dan berbagai simbol seperti huruf, angka, kata, dan juga gambar. Keterampilan intelektual ini merupakan suatu tindakan tertentu dengan persyaratan yang dimiliki. Kemudian strategi kognitif adalah merupakan proses kontrol, yaitu proses internal yang digunakan siswa untuk memilih dan mengubah cara-cara dalam memberikan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir. Semacam keterampilan intelektual khusus yang berkenaan dengan tingkah laku seorang tanpa menghiraukan apa yang sudah mereka pelajari dan kemampuan yang diorganisir dari dalam, sehingga seseorang akan mendapatkan proses yang menentukan kesediaan belajar, berpikir, dan juga mengingat. Nah, hubungan kemampuan kognitif Gagne dengan taksonomi Bloom itu sendiri adalah seperti yang sudah kita ketahui, yaitu ada informasi verbal itu ternyata masuk ke dalam kategori remember dari taksonomi Bloom. Kemudian keterampilan intelektual masuk pada kategori understand dan apply, dan strategi kognitif masuk pada kategori analyze, evaluate, dan juga create. Jadi ada hubungannya. Nah, untuk lebih mudahnya lagi seperti ini peta konsepnya, di mana pengetahuan itu masuk dalam informasi verbal, pemahaman dan penerapan itu masuk keterampilan intelektual, kemudian analisis, sintetis, dan juga evaluasi masuk ke dalam strategi kognitif. Seperti ini ya teman-teman. Jadi tetap ada hubungan antara teori belajarnya Gagne dan taksonomi Bloom. Nah, terima kasih. Cukup sekian video dari Bunda Guru. Banyak salahnya, banyak kurangnya Bunda Guru, mohon maaf. Jangan lupa yang belum subscribe, baru kenal dengan Bunda Guru, subscribe dulu, like, komen, dan share juga videonya. Bunda Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe ya.